Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa adik-adik yang hebat, adik-adik yang berprestasi, adik-adik yang tetap semangat. Nah, kali ini Kak Jun nanti akan membawakan satu buah cerita. Potongan cerita yang panjang, tapi ceritanya agak dipersingkat buat kalian semuanya mengisi waktu belajar di rumah kalian. Dan juga tentunya mengisi di hari kemerdekaan kita yang ke-75 ini. Nah, kalau kalian nanti mengikuti cerita yang Kak Jun sampaikan mulai dari awal sampai kemudian di akhir selesai, kalian nanti bisa mendapatkan hadiah bingkisan spesial kemerdekaan dari Basnas Kota Yogyakarta. Mau tahu caranya? Gimana? Mau tahu? Iya. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya mendapatkan hadiah bingkisan spesial Lebaran. Kok spesial Lebaran? Spesial kemerdekaan. Ya maaf ya. Nah, kalian nanti bisa cek ya di Instagramnya Basnas Jogja. Nanti kalau yang nggak punya Instagram ya, nanti bisa pinjam punya kakak atau ibu atau ayahnya. Nanti ada pertanyaan dari kuis di program cerita yang Kak Jun sampaikan. Pertanyaan nggak bakal jauh-jauh dari cerita yang Kak Jun sampaikan nanti. Oke ya, pokoknya tonton terus sampai selesai cerita yang Kak Jun sampaikan, dan tentunya ada kisah yang lainnya di channel Zaki TV, program dari Basnas Kota Yogyakarta. Jangan lupa like and subscribe. Oke ya. Ting 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 ting. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Pak Ustadz mau tanya, ini itu kalau belajar di rumah kita ngaji ya loh? Caranya? Kamu rajin belajar di rumah. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salamnya terdengar begitu semangat dan begitu hebat. Halo anak-anakku semuanya dan juga adik-adik yang belajar di rumah semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, hari ini Kak Jun menyapa kalian semuanya untuk mengajak supaya kalian tetap bersemangat belajarnya. Pada hari kemerdekaan kita ini, tunjukkan kita adalah pahlawan-pahlawan masa kini yang tentunya akan memberikan prestasi yang baik, akan menjadikan diri kita dan orang-orang sekeliling kita dan tentunya negara kita bangga dengan diri kita. Setuju ya? Oke. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dan juga adik-adikku semuanya, bagaimana ketika dalam kondisi yang agak berbeda di tahun-tahun yang lalu di nuansa kemerdekaan kita ini? Apakah masih semangat? Ya tentunya harus tetap semangat walaupun kondisi kita agak berbeda nih di tahun-tahun sebelumnya. Namun tentunya tidak menyurutkan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap
berkarya, untuk tetap terus belajar, untuk tetap bisa berprestasi di tengah pandemi. Oke ya. Yuk syukur dulu kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah. Syukur yang menghantarkan diri kita semakin rajin belajar. Syukur yang menghantarkan diri kita semakin pemurah hatinya. Syukur yang menghantarkan diri kita semakin menjadi pribadi yang suka berbagi, menjadi pribadi yang suka menolong tentunya. Oke ya? Ya. Nah, kira-kira Kak Jun mau ngapain ya di sini? Iya, akan menyapa kalian dengan cerita, dengan dongeng yang menjadikan kalian tetap semangat lagi belajar, menjadikan kalian tetap semangat walaupun belajarnya di rumah ya. Ada yang seneng belajar di rumah, pray, libur, dolanan layangan, waduh, mainan layangan terus, jangan ya. Tetap kalian itu tugasnya nggak main-main, tugasnya apa? Benar banget, belajar dari rumah. Nah, ada yang tanya temenmu kemarin, Pak Ustadz mau tanya, ini tuh kalau belajar di rumah tetap ngaji nggak toh? Ya tetap ngaji dong, tetap harus ngaji. Kalau belajar di rumah emangnya ngajinya terus pray? Lah aku itu jadi nggak pernah ke masjid ya tetap harus rajin ngajinya, harus rajin ibadahnya, harus tetap bisa tolong menolong. Apalagi coba bisa bersedekah, bisa bersedekah, hebat banget nih tentunya. Anak-anak yang bisa menyisihkan sedikit uang sakunya. Pak Ustadz, saya tuh nggak dikasih uang saku sama ibuku. Oh, kamu nggak dikasih uang saku toh? Yo, nggak apa-apa lah. Sesekali pasti juga dapat. Kalau di uang sakumu yang tidak begitu banyak seperti biasanya ketika di sekolah, tapi kamu tetap bisa bersedekah, itulah anak-anak yang hebat, anak yang berprestasi. Oke, tepuk satu. Oke, sip, hebat banget. Nah, kesempatan kali ini Kak Jun akan menyapa kalian dengan cerita supaya kalian juga turut mengikuti jejak langkah dari orang-orang hebat yang memerdekakan, bahu-membahu memerdekakan bangsa Indonesia. Di depan kan tadi kita sudah nyanyi bareng-bareng, sudah mendengar bagaimana tanah air kita yang begitu luas, Indonesia kita yang begitu hebat. Siapa yang cinta Indonesia? Betul, semuanya pasti mencintai negerinya. Semuanya pasti bangga dengan negerinya, bangga dengan Indonesia, bangga dengan merah putih tentunya. Betul loh ya. Bukan hanya sekedar pas sekolah saja upacaranya, walaupun di rumah. Kemarin ketika ada peringatan Hari Kemerdekaan, semuanya tetap bisa mengikuti dari rumah. Rasa cinta kita kepada bangsa kita, rasa hormat kita kepada para pahlawan, orang-orang yang bahu-membahu, semuanya turut memerdekakan bangsa Indonesia. Tatkala orang-orang pendahulu kita, simbah-simbah kita dulu, kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek kita dulu, berjuang melawan orang-orang yang berusaha merebut negara kita ini. Tapi itulah orang-orang yang akan kita contoh semangatnya. Cara nyontohnya gimana ya Pak? Kan sekarang udah nggak perang. Emangnya harus perang kalau jadi pahlawan itu? Kamu tugasnya sekarang ngapain? Oh bener banget, kamu harus terus berprestasi dari rumah. Dengan cara apa? Belajarnya makin rajin, kamu suka tolong menolong dengan yang lain, kamu terus bisa berkarya walaupun di tengah keterbatasan kita. Betul ya? Setuju semuanya? Setuju banget. Yuk coba tepuk lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, semangat banget
Oke, kita akan dengarkan ceritanya. Mau dengar cerita? Mau? Oke, yuk sekarang duduk yang rapi. Duduknya posisi yang paling bagus, yang paling oke. Ambil sikap sempurna. Nah, duduk yang oke akan kita dengarkan satu buah cerita. Potongan cerita dari orang yang hebat. Potongan cerita dari orang yang turut berjuang memerdekakan bangsa kita ini. Sudah tahu? Ya jelas belum tahu, Kak Jun belum bercerita ya. Oke? Iya. Dengarkan ceritanya, sudah siap? Sebelah sana? Oke, yuk. Pada tanggal 24 Januari 1916, masa yang jauh sebelum kita lahir, di Purbalingga, Jawa Tengah, lahir seorang bayi laki-laki, anak pertama dari seorang ayah dan ibu yang bukanlah seorang raja, bukanlah seorang yang kaya raya. Namun orang tua itu tetap bersahaja, tetap bersyukur atas apa yang ada dalam dirinya. Lahir seorang laki-laki, bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Sudirman. Lahir ketika itu dari seorang ibu yang bernama Ibu Siung. Nang, masya Allah, gantengnya Pak, iki putrane awake dhewe. Ya Allah, bagus soleh ya le. Besok dadi wong sing migunani, besok dadi wong sing gede, wong sing seneng sinau, dadi wong sing manfaat tumraping bangsa lan negara. Ibu tadi mendoakan kepada putranya agar menjadi seorang yang bermanfaat untuk agama, bangsa, negara, dan tentunya orang-orang di sekelilingnya. Namun begitu usianya 6 tahun, ayah Sudirman wafat meninggalkan Sudirman dan juga ibunya. Tatkala itu pengasuhan Sudirman kecil kemudian ikut bersama pamannya yang ketika itu menjabat sebagai seorang camat. Hingga usianya belasan tahun menginjak usia remaja, terus ia berada di bawah pengasuhan pamannya. Ia menjadi seorang yang amat sangat rajin belajar. Sejak kecil, Dirman sudah sangat suka dengan ngaji. Ia pandai mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan Al-Qur'annya bagus di bawah asuhan guru ngaji di tempatnya. Ia menjadi seorang anak yang sangat rajin belajar. Di sekolahnya ia juga rajin, walaupun ya dia tidak ikut bersama orang tua kandungnya. Ia terus belajar, banyak ilmu-ilmu yang ia pelajari sampai kemudian ia kelihatan bakat kepemimpinannya. Ia tatkala berusia SMA, kalau sekarang ya, Dirman remaja ketika itu menjadi orang yang amat sangat dihormati oleh teman-temannya karena kecerdasannya dan tentunya akhlak budi pekertinya yang begitu mulia. Ia sering mengajarkan kepada teman-temannya dan juga orang-orang yang belajar darinya
dicontohkan tentang akhlak yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu menakjubkan. Sudirman remaja menjadi seorang yang begitu mulia akhlaknya hingga perjalanan waktu. Kemudian Sudirman menikah. Lantas perjalanan waktu, semangatnya menjadi seorang pemimpin tampak begitu hebat. Adik-adik tahu nggak sih siapa sih Sudirman itu? Betul banget. Yang Kak Jun ceritakan ini adalah orang yang hari ini kita sebut sebagai siapa? Betul, Jenderal Sudirman. Ada yang pernah ketemu? Ketemu di mana? Oh ya belum pernah ketemu. Wong Pak Dirman wafatnya sudah lama. Beliau mangkatnya sudah lama, ya. Jadi Pak Dirman adalah seorang yang begitu rajin belajar sejak kecilnya. Usianya belia, namun kecerdasan serta akhlaknya begitu luar biasa. Siapa yang ingin mencontoh seperti Pak Dirman? Wah, bagus, semangat banget. Yang situ pengen jadi siapa? Apa cita-citanya? Jadi orang gila? Ya jangan, mosok cita-citanya jadi wong edan. Jangan dong ya. Jadi orang gila nggak boleh ya. Cita-citanya harus yang mulia, harus yang tinggi. Pengen seperti Pak Dirman? Siapa lagi? Pahlawan yang lainnya? Wow, seperti Ki Hajar Dewantoro, hebat banget. Siapa lagi yang di situ? Bung Hatta, wah hebat banget. Yang di sini pengen jadi seperti siapa? Wah, artis Korea, mosok ya janganlah. Kamu harus mencontoh orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjuang untuk negeri kita. Kita lanjutkan ya. Tepuk satu. Nah, Pak Dirman yang kemudian diamanahi sebagai seorang yang memimpin pasukan kala itu. Tatkala beliau menempat di Yogyakarta. Nah, beliau ketika itu menempat di Yogyakarta, adik-adik. Tahu nggak tempatnya di mana? Yogyakarta, kota Yogyakarta. Pak Dirman ketika itu berada di dekat wilayah tengah kota. Nah, beliau tatkala memimpin perang gerilya yang kita dengar. Perjalanan ketika itu begitu amat sangat jauh. Jenderal, kami lelah Jenderal, apakah boleh istirahat? Monggo, silahkan boleh istirahat. Nanti kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Perjalanan yang begitu jauh, gerilya Jenderal Sudirman, yang hari ini rutenya bisa kita temui mulai dari Yogyakarta ke selatan sampai di Kretek, Bantul, Parangtritis, naik ke Panggang, Gunung Kidul, Palian, ke utara sampai di Pelayan, ke timur. Perjalanan melewati tempat hutan yang begitu amat sangat berat. Kemudian Pak Dirman ketika itu dalam kondisi yang sakit, beliau tapi tetap teguh memimpin pasukan untuk bergerilya. Perjalanannya ketika itu sempat ditanya oleh orang-orang yang mengikutinya, "Wahai Jenderal, kondisimu sangat begitu parah sakitnya. Apa yang kemudian akan engkau lakukan? Apakah engkau tidak lebih baik beristirahat saja?" Kata salah seorang pengikutnya yang mengawal membawa tandu Jenderal Sudirman. Apa yang kemudian dikatakan oleh beliau ketika itu? Beliau mengatakan, yang sakit itu Dirman, tapi Jenderal Sudirman tidak pernah sakit. Kata beliau sebagai seorang yang memiliki jiwa kesatria yang begitu tinggi, sebagai seorang pemimpin yang begitu tangguh jiwa dan hatinya, seorang yang amat sangat teguh pendiriannya. Nah, dahsyatnya perjalanan Jenderal Sudirman yang kemudian menjadikan dirinya sebagai seorang yang patut kita teladani akhlak serta sifat-sifat beliau
sebagai seorang yang amat sangat teguh jiwanya adalah sosok pemimpin yang harus kita ambil suri teladan dari dalam diri beliau. Oke ya, itu sepotong cerita tentang bagaimana Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman, yang namanya hari ini kita kenal sampai sekarang. Oke ya, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama pejuang kita selain daripada Pak Dirman? Siapa? Tadi Kak Jun udah nyebut loh ya. Siapa yang di situ? Oh iya, betul. Tadi ada Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pejuang pendidikan yang begitu dahsyat. Siapa lagi? Bapak proklamator kita siapa? Betul, Bung Karno. Yang satunya? Bung Hatta. Wah, beliau adalah orang-orang hebat yang diberikan amanah dalam dirinya sebagai seorang pemimpin, yang dalam dirinya ada keteguhan, ada keberanian, ada sifat satria yang tertanam dalam diri beliau-beliau, orang-orang yang telah gugur mendahulu kita sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang syuhada, sebagai seorang yang sangat-sangat istimewa perjuangannya untuk bangsa Indonesia. Papa mau tanya lah, kalau sekarang itu aku kalau mau jadi pahlawan, kira-kira ngapain ya? Kamu pengen jadi pahlawan? Iya. Pahlawan gonopo? Iya, kenapa ya? Makanya saya tuh minta usulnya. Oh, kalau kamu hari ini pengen jadi pahlawan, kamu harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan akhlak, budi pekerti, prestasimu yang baik. Caranya? Kamu rajin belajar di rumah. Terus? Kamu harus nurut sama ayah ibumu di rumah. Terus? Kamu harus menjadi seorang yang akhlak budi pekertinya bagus supaya bisa dicontoh sama teman-temanmu yang lain. Terus ya, kamu harus bisa menjadi suri tauladan untuk orang-orang sekelilingmu dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingmu. Terus meneh. Satu lagi ya, kata Nabi SAW, sabda Nabi dalam sebuah hadis apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Artinya? Artinya, ngerti? Makanya tak kasih tahu. Artinya, kamu harus menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kamu. Siap? Siap. Sana siap? Siap. Sana siap? Siap semuanya. Oke ya? Nah, adik-adik dan juga teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yuk, kemerdekaan ini kita isi dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Kita tunjukkan kita adalah orang-orang yang amat sangat menghargai jasa para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Oke ya? Yuk, kita jadikan diri kita orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang memiliki nilai manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Banggakan orang tua kita, banggakan sahabat-sahabat kita, banggakan guru-guru kita, dan tentunya membanggakan nama negara kita, bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, alhamdulillah. Nah, bagi yang ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat tentunya, kalian pasti punya uang saku kan ya? Punya? Ya punya dong. Nanti pasti dikasih. Walaupun di rumah ayah ibu kamu tetap ngasih kamu uang jajan. Jadi kalau kamu pengen bisa memberi manfaat buat teman-temanmu yang lain, karena ada teman-teman kamu yang tidak seberuntung kamu, punya HP di rumah, punya TV di rumah, punya perlengkapan sekolah yang lengkap kayak kamu. Tapi ada teman-teman kamu yang mungkin hari ini belum punya tas sekolah, hari ini belum punya sepatu, hari ini belum punya seragam baru untuk masuk sekolah. Nah, makanya kalau yang pengen ikut donasi, nanti bisa diberikan celengan untuk kalian, kotak ya. Nanti untuk diberikan kepada kalian ada program
yang namanya S2, yaitu sedina 1000, sehari 1000. Nah, nanti nih kalian bisa informasinya cari di link di bawah ini. Oke ya, siap? Oke, sudah. Salam hebat, salam semangat dari Kak Jun untuk kalian semuanya, anak Indonesia, anak hebat, anak cerdas, anak yang memiliki prestasi yang unggul. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.